Halo, 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 dan halo. Apa kabar nih kalian semua nih? Nah, kembali lagi dengan kita nih. Saya Setiawan dan Saya Ami. kira-kira nih kita kemarin tuh baru nonton Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Nah, ya benar ya. Itu merupakan universe dari NKCTHI ya. Bisa bilang itu sequel ya, Mbak ya? Iya, sequelnya NKCTHI ya. Iya, ini dan gimana nih, Mbak? Apakah waktu itu menanti-nantikan, Ci? Ya. Sebenarnya kan kalau yang dulu pembacanya NKCTHI kan pasti apa ya, setelah nonton NKCTHI pertama kan, NKCTHI yang awal itu kan pasti pengen penasaran gitu apakah akan ada lanjutannya atau gimana, tapi kan emang sudah sempat diinfokan kalau memang akan ada sequelnya gitu kan ya. Gitu, jadi ya emang nantikan sih. Nah, terus gimana tuh? Kemarin nonton sampai banjir air mata darah gak? Kebetulan saya menangis dalam hati, Cing. Iya, iya, iya. Karena ini film ini benar-benar seperti yang pertama kan. Yang pertama aja itu udah merenyuh hati ya. Dalam arti ya. Apalagi yang ini nih. Karena kalau yang kali ini nih kita ini mengikuti si Aurora, Iya, si iya, si iya. kisah Aurora si anak tengah. Gimana dia itu harus harus menghadapi kehidupannya belum di keluarganya, terus habis itu kehidupan sosialnya bersama temannya, bersama kekasihnya ya Mbak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik daripada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Lu Pulang ini? Kalau di sini kan memang emang fokusnya kan ke Aurora kan ya. Jadi di sini kan dia menceritakan kalau Aurora itu dia pindah ke London untuk mengejar cita-citanya gitu kan. Lalu di sana dia harus dihadapi dengan hubungan yang toksik dengan pacarnya gitu, dan hubungan yang tidak harmonis dengan adik dan kakaknya gitu kan. Itu kan sebenarnya menarik adalah hal-hal tersebut sebenarnya relate di keadaan kita sehari-hari sih. Ya nggak sih, Mas? Kita Gue. Ka- Enggak, gue bukan anak tengah, gue anak pertama. Ya mungkin adik gue relate kayak. Bukan gue. tapi sih emang sih bener sih. Nah, dalam arti seperti kita ketahui ya, film-film Mas Angga itu sebelumnya itu memang istilahnya bisa kita bilang ini dari segi skenario, dari segi skenario itu selalu kuat ya Mbak ya, bener ya? Betul, 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 dan apa namanya, benar-benar yang apa sih, kalau Membumi. iya membumi, dan ya udah gitu, nggak yang dibuat-buat dan nggak berlebihan, emang kayak hari-hari kita lihat orang ngobrol aja gitu ketika mereka berinteraksi gitu loh. Dan sebenarnya salah satu yang menarik dari film ini dan juga film-filmnya Mas Angga tuh sebenarnya ini lagi, Mas, warnanya sih. Warnanya tuh film-filmnya Mas Angga tuh apa ya, earth tone yang apa ya, yang hangat gitu loh. Jadi Adem. yang hangat gitu, jadi benar-benar yang kita sepanjang film itu ya udah kita berasa kayak ada dalam situasinya si Aurora, angkasa dan awan di film ini gitu. Hmm. Selain warna-warnanya emang detail-detailnya itu benar-benar top ya, dalam arti kita lihat itu dari settingannya, terus apalagi pergerakan kameranya itu benar-benar menurut saya sih benar-benar ciamik lah ya, keren ya. Ya, jadi kalau kalau saya pikir sih kayaknya pergerakan kamera yang tadi Mas Tewan bilang itu kayaknya mengikuti Emosi. emosinya si Aurora ya. Jadi ketika Mewakili. mewakili emosinya Aurora. Jadi ketika dia senang, ketika dia kesel, dia sedih, dia bete apa tuh, jadi pergerakan kameranya juga mengikuti hal itu sih gitu. Iya gue seneng tuh pas waktu misalnya pas dia lagi naik tangga itu tangga jalan terus dibulur-bulurin. Nah itu kan emang lagi keadaan emosi dia segala macam. Nah, itu menurut gue sih konsep yang cukup berani dan itu berhasil menurut gue sih, cukup berhasil sih dalam arti ya. Dan selain itu juga ini lagu-lagunya Itu dia sih sebenarnya yang bikin semakin apa ya, semakin merobek-robek hatiku. semakin terenyuh ketika nonton filmnya. Sebenarnya dukungan selain dari apa visual yang mendukung, juga lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya tuh, soundtracknya tuh semuanya benar-benar yang ya udah tepat lah, seperti biasanya, seperti waktu NKCTHI juga kan gitu. Di sini juga ya udahlah, keren-keren. Ya keren sih ini, apalagi ini kalau kalian nonton nih nanti kalian perhatikan karakter yang ada itu nggak cuma tumpang lewat, dalam arti nggak cuma tempelan doang, tapi tiap karakter itu menurut saya ini bisa dibahas, bisa dilihat, bisa ditilik nih satu persatu ya. Betul, betul. Di sini kan nggak ada, kalau kalau yang nonton NKCTHI kan ada orang tuanya mereka. Di sini kan nggak ada orang tuanya mereka, tapi di sini ada pacarnya Aurora, terus ada teman-teman sahabatnya Aurora selama di London, dan mereka semua itu benar-benar memerankan apa ya? Benar-benar jadi kayak apa sih? Pendukungnya si Aurora gitu sama kehidupannya Aurora selama di sana gitu. Jadi
Dan apa ada tambahan itu bukan berarti jadi hilang gitu loh si auroranya, tapi malah jadi memperkuat si karakter auroranya gitu. Emang keren sih dalam arti tadi itu kalau bisa disimpulkan ini film ini benar-benar sangat kuat dari segi bisa bilang itu segi skenarionya, terus dalam segi teknisnya pun ya nggak usah diragukan lagi lah. Kita bilang udahlah kalau Mas Anggaya dan tim itu udah nggak usah diragukan segi teknisnya itu pokoknya udah top lah, top marotop lah ya. Dan istilahnya tadi itu didukung oleh soundtracknya juga, ini soundtrack pemilihan soundtrack ini nggak main-main loh dalam arti, dan itu sangat cocok ditaruh di setiap scene yang ada nih. Dan istilahnya tadi itu percakapannya pun sepertinya itu cukup membumi ya, dalam arti nggak terlalu Itu kaku. obrolannya bukan obrolan yang Dibuat-buat. kayak dia memperagakan skenario gitu. Enggak, emang obrolan kayak kita ngobrol sama adik kakak sama bestie aja gitu. Jadi bener-bener yang apa namanya yang ya udah kayak mengalir aja gitu. Dan ini kan syutingnya di London ya Mas. Tapi jangan mengharapkan ngelihat apa ya apa landmark London yang gimana, karena di sini kan emang diceritakan apa namanya Aurora kan bukan sebagai turis karena dia kan kerja dan hidup di sana gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik juga gitu, karena waktu itu pernah sih ada yang nanya kan ini di syutingnya di London ya tapi kok nggak kelihatan kayak di London gitu kan. Ya karena Aurora di sana bukan sebagai turis tapi dia kerja dan tinggal di sana gitu. Itu sih menarik sih. Tapi gue pengen ke sana loh. Siapa yang nggak pengen? Ada yang nggak pengen, ke sana ya. Oke. Jadi gimana ini? Overall kita sangat-sangat menyarankan ya untuk nonton ya, karena Ntar tayangnya tanggal 2 Februari 2023. dan istilahnya ya walaupun ini film drama tapi ini benar-benar harus ditonton di bioskop nih, karena kenapa? Karena ya tadi itu dari segi sinematografinya segala tone warnanya segala macam itu memang buat bioskop kali ya, benar ya? Iya buat bioskop. Iya benar ya, Buat sangat disayangkan gitu. Dalam arti sangat disayangkan melewatkan istilahnya segala sesuatu tanda kutip yang indah itu kalau nggak ditonton di bioskop sih ya. Oke, kalau gitu itu aja kali, ada tambahan nggak? Enggak sih kayaknya, pokoknya intinya gini, ini menceritakan tentang hubungan kakak beradik dan persahabatan lah gitu. Jadi emang benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari aja sih gitu. Oke, kalau gitu kita kira ini sekian dulu, dan jangan lupa untuk menonton review-review kami selanjutnya dengan tema berbeda. Oke, see you.